Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita bahas tentang yang lagi viral, yaitu akhirnya Kesa klarifikasi mengenai jet pribadi. Apakah urusan selesai guys? Setelah ini yuk kita lihat guys videonya seperti apa. Amerika Jabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Dan nggak ada dan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja dulu. Ya, kasih semua ya. Ya. Lo pernah denger gak kenapa pemerintah kita itu kesannya pengen warga negaranya atau rakyatnya itu menjadi warga yang bodoh, apatis, kemudian manut dan ikutin aturan yang ada, kayak dipaksa untuk tidak berhak untuk kritis, tidak berhak untuk bersuara. Kalau kritis dan juga bersuara akan dibungkam atau bahkan dikriminalisasi, bahkan dimusnahkan. So ya, itu karena dengan begitu maka para oknum-oknum yang duduk di pemerintahan ini, itu mereka bisa melakukan apa aja sesuka hati mereka, termasuk untuk melanggengkan kekuasaan atau mencari keuntungan pribadi atau keuntungan golongan-golongan tertentu dari mereka, bukan kepada kepentingan rakyat itu. Satu vote itu sama dengan satu suara. Mau itu orang yang paling bodoh, orang yang biasa aja, orang kaya, atau bahkan orang yang paling pintar, satu vote itu nilainya sama. Itulah makanya ada yang bilang kalau misalkan percuma kita hidup di negara demokrasi ketika kemudian rakyatnya tidak siap untuk berdemokrasi. Itu akan sangat mudah banget untuk kemudian dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Sederhananya itu kayak gini, ya bodo amat lah, kita gak usah fokus ke orang-orang yang pintar politik, orang-orang yang melek akan politik atau demokrasi. Kita fokus aja kepada orang-orang yang gak melek akan demokrasi atau yang bodoh. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan satu vote atau satu suara dari mereka dengan cara ya kasih 100.000, kasih endorse or something like that. Kayak ya udah deh, gue dapat duit, ya gue tinggal pilih lo aja, tanpa menyadari bahwa apa yang hari ini lo pilih, apa yang hari ini lo tentukan dalam pilihan lo, itu akan sangat berdampak pada kehidupan lo. Dan itu dihasilkan dari kebijakan-kebijakan pemimpin yang lo pilih tadi. Inilah makanya yang selalu gue suarain juga dan gue bilang ke teman-teman bahwa kita tuh sebagai masyarakat wajib untuk bisa belajar minimal dan juga ngerti berpolitik, ngerti bagaimana sistem demokrasi dalam sebuah negara. Konsep yang sebenarnya tuh jalannya itu harus kayak gimana. Karena dengan begitulah kita kemudian bisa mengawal negara yang katanya demokrasi ini. Karena ya esensi dari negara demokrasi, kedaulatan itu bukan berada pada tangan negara, tapi pada tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. So, ya. Tuh, buat kalian tuh ya yang misalnya ada yang kritik siapa gitu ya, jangan dikit-dikit anak Abah, atau jangan dikit-dikit anak Mulyono, atau ada dikit-dikit anak Menggaladon ya. Namanya kita rakyat ya, nggak heran kalau misalnya ada yang dikritik. Bahkan pada saat Soekarno atau Soeharto itu menjabat pun pasti ada kritiknya guys. Jadi buat kalian yang ngefans Anies atau si Prabowo atau si Jokowi atau Mulyono atau siapa itu, kalau ada yang kritik itu wajar gitu ya, namanya juga manusia, mereka juga bukan dewa atau Tuhan, pasti ada salahnya gitu loh guys ya. Jadi buat kalian jangan terlalu mendewakan sesuatu ya guys ya. Kita lihat video selanjutnya. Ini ada gayanya melebihi presiden, baru ajudan aja sudah ngesok banget katanya gitu loh guys. Kita lihat ngesok siapa ini. Semenjak jadi ajudan Prabowo, Mayor Teddy sombong dan ngesok. Dilansir dari video akun Pisangku, belum masak memperlihatkan momen Mayor Teddy berjalan dengan agak songong gitu guys. Sombong maksudnya mungkin ya. Tegak dia ya berdirinya. Namanya juga TNI ya. Oh, mungkin dia nggak pernah senyum, makanya orang ya menganggapnya sombong gitu. Mungkin guys, kita nggak tahu ya. Kita lihat video selanjutnya. Mulyono bukan pasir laut katanya ya, tapi sedimen. Pengambilan pasir laut atau sedimen yang dilakukan untuk mengambil materi
material di dasar laut dengan dikeruk atau menggunakan kapal isap terbukti telah merusak ekosistem perairan, merusak wilayah fishing ground and tempat ikan bertelur katanya. Teruslah bodoh, jangan pintar katanya. Ada sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Prabowo mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dan meninggalkan Jokowi. Apa buktinya? Kemarin, Kadin baru aja melaksanakan Munaslup, dan hasilnya, Anindya Bakri terpilih jadi Ketua Umum Kadin. Anindya Bakri sendiri adalah anaknya dari Abu Rizal Bakri. Selama Jokowi jadi presiden 10 tahun, keluarga Bakri nggak mendapatkan tempat di pemerintahan Jokowi. Karena dampak dari loyalitas keluarga Bakri mendukung Prabowo selama 2 Pilpres 2014 dan 2019. Bahkan pada Munas Kadin tahun 2019, Anindya Bakri juga mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Kadin. Tapi dia kalah dari orangnya Jokowi yang bernama Arsyad Rashid. Terpilihnya Anindya Bakri jadi ketua umum Kadin menunjukkan kalau Prabowo mulai mengganti orang-orangnya Jokowi dengan orang-orangnya sendiri. Kalau menurut lu, konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Prabowo ini akan berdampak nggak dengan hubungan Prabowo dengan Jokowi sendiri? Tulis di kolom komentar. Berikutnya ada nama Najwa Shihab sebagai Menteri Sosial, Kesejahteraan Anak Perempuan. Selanjutnya ada nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Riset dan Kepala BRIN. Berikutnya ada nama Said Iqbal sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada nama Dr. Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian. Untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ada nama Dr. Hinca Panjaitan. Berikutnya ada nama Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikutnya ada nama Date Purwasaputra sebagai Menteri Perhubungan. Selanjutnya ada nama Thomas Jiwandono sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sementara, untuk Wakil Menteri Keuangan ada nama Kartika Wirjoatmojo. Berikutnya ada nama Rosan Roslaini sebagai Menteri Investasi. Untuk Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital ada nama Angga Raka Prabowo. Sementara, untuk Menteri Perdagangan Republik Indonesia ada nama Dr. Haji Zulkifli Hasan. Berikutnya ada nama Mautia Hafid sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi Hijau. Untuk Menteri Pendayagunaan, Reformasi dan Birokrasi ada nama Dr. Haji Fadlizon. Selanjutnya ada nama Budiman Sujatmiko sebagai Menteri Desa. Selanjutnya ada nama Mayor Jenderal TNI Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Tata Ruang, BPN, dan Kehutanan. Berikutnya Dr. Habibur Rahman sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia. Sementara, untuk Wakil Menteri BUMN ada nama Sugiono. Berikutnya ada nama Dr. Haji Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya ada nama Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Menteri Koperasi, UMKM, dan Pasar Tradisional. Berikutnya ada nama Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan ada nama Letnan Jenderal TNI Syafri Syamsuddin. Berikutnya ada nama Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Sementara, untuk Wakil Kepala Badan Intelijen Negara ada nama Letnan Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa. Berikutnya ada nama Haji Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Sementara, untuk Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, ada nama Dadan Hindayana. Selanjutnya ada nama Profesor Bambang Brojonegoro sebagai Kepala Badan Penerimaan Negara. Berikutnya ada nama Dr. Didi Tasidi sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
Dan yang terakhir, ada nama Komjen Pol Wahyu Widada, sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikianlah daftar menteri yang akan mendampingi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam menjalankan pemerintahan Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Wah, setelah melihat video ini gimana guys? Apakah kalian ada yang nggak setuju nih dengan susunan 44 calon Menteri Prabowo dan Menteri Prabowo dan Gibran 2024? Kalian terus kolom komentar. Kira-kira ada yang nggak setuju? Terus kolom komentar yang setuju yang mana, yang nggak setuju yang mana ya? Terus kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.